Bung Rocky sedang heboh banget ini di media sosial. Ada sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Dewan Pimpinan Pusat Komite Donor Darah Indonesia. Ini mengumpulkan para ketua umum Palang Merah se-Indonesia di Jakarta. Ini jadi ada semacam penggalangan lah untuk memilih politisi Golkar Agung Laksono sebagai ketua PMI menggantikan Yusuf Kala. Yang mengejutkan ini Komite Donor Darah Indonesia ini kok kita nggak pernah dengar namanya ya gitu ya. Padahal ini kan kelihatannya para pimpinan daerah atau pengurus daerah dari PMI itu tetap menginginkan Pak Yusuf Kala terus melanjutkan kepemimpinannya. Ya itu cuma berita kecil yang beredar di sosial media memang apa TikTok apa yang saya juga ikut baca itu. Tetapi impactnya adalah sangat besar karena PMI ini Palang Merah Indonesia ini adalah organisasi kemanusiaan dan dia terkait dengan organisasi kemanusiaan dunia juga tuh. Jadi darah saya juga penyumbang darah. Darah yang saya sumbang itu dimaksudkan untuk memungkinkan saya pada akhirnya juga ketika sakit dapat sumbangan darah. Kan begitu prinsipnya. Jadi kalau ada seorang politisi berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan di PMI dengan cara-cara politis, yaitu melalui lembaga survei misalnya, atau amplop yang akan diatur dalam Munas, itu artinya kemanusiaan yang adil dan beradab itu tergeraikan dalam politik amplop. Nah, jabatan ketua PMI itu bukan jabatan politis. Itu yang namanya rezeki ya, itu tuh. Jabatan juga ada rezeki, sudah disiapkan buat seseorang, apalagi soal-soal kemanusiaan. Jadi kontroversi akan muncul nanti kalau seorang tokoh politisi itu diisukan atau direncanakan atau dirancang untuk menjadi ketua PMI. Buat apa? Ketua PMI itu supaya diberi pada seseorang yang sudah selesai dengan tugas-tugas keduniaan itu, sudah berhasil sebagai sebut aja seorang tokoh yang kemudian mengabdikan hidupnya pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan itu prinsipnya tuh. Jadi ethics di dalam PMI itu adalah the highest of all ethics, itu ethics yang tertinggi di antara ethics yang lain. Karena ini adalah soal persaudaraan antar pembuluh darah, itu maksudnya persaudaraan antar manusia yang harus saling membantu. Nah, kemungkinan orang mengincar PMI karena PMI itu dianggap sebagai semacam stepping stone untuk menuju pada jabatan yang lebih tinggi lagi kan. Padahal itu adalah jabatan terakhir dari setiap orang yang ingin menyelesaikan sejarah hidupnya pada hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Itu sebetulnya filosofinya tuh. Nah, karena itu kalau segala akal-akalan untuk membegal, saling begal untuk posisi PMI itu artinya dia tidak paham bahwa tugas kemanusiaan itu harus dimuliakan dan dilepaskan dari segala macam reng-rengan politik. Itu point of view yang bisa kita ucapkan hari ini setelah ada sedikit heboh di sosial media tentang upaya untuk meloloskan seorang tokoh di dalam Munas yang akan datang, yang kemudian diatur sedemikian rupa supaya tokoh yang bersangkutan lah yang harus jadi. Tentu di belakang perencanaan itu adalah uang yang banyak. Palang Merah ini kan sebuah organisasi kemanusiaan dan jaringannya seluruh dunia. Dan sebagai organisasi kemanusiaan harusnya tidak boleh ditarik-tarik ke wilayah politik. Dan biasanya yang jadi pengurus itu juga semacam voluntary aja, ke sukarelaan ini. Tapi kalau kemudian ada mobilisasi seperti ini, kemudian disediakan uang transport, akomodasi, bahkan uang saku, ini jadi kayak praktek yang terjadi di partai politik kita. Ya, sejak anak-anak kita diajarkan untuk memahami kemanusiaan, dan PMI itu kan diajarkan juga di sekolah-sekolah menjadi murid yang pakai seragam Palang Merah itu. Dan kita ingat bahwa justru didirikannya Palang Merah Internasional ini, Red Cross ini, karena keterpengerahan siapa namanya ya, Henry Dunant, seorang Swiss apa Genève, yang melihat betapa perang di Eropa itu membuat dia bahkan dia sebagai seorang pengusaha besar itu memutuskan untuk terjun merawat mereka yang akibat korban perang itu kan. Jadi sebagai pebisnis, Henry Dunant justru mengalihkan
interest dia untuk mengurus mereka yang sakit karena perang antar agama, perang antara negara-negara. Itu kira-kira tahun 1800-an di Eropa itu kan terjadi perang yang kadang-kadang perang saudara. Jadi bagi Henry Dunant itu prinsipnya adalah saya tanggalkan seluruh kemewahan saya untuk pergi menolong tuh. Dan dari situ kemudian timbul ide untuk membuat berbagai macam organisasi Palang Merah sekarang tuh, dari bulan sabit merah atau Palang Merah itu. Jadi semua menghidupkan ide untuk merawat manusia, merawat mereka yang korban perang, dan karena permusuhan tidak ada yang mau saling menolong. Lalu timbul sebuah organisasi independen di dunia hanya atas dasar prinsip humanity itu. Jadi dari awal mereka yang bergerak di Palang Merah Internasional atau Bulan Sabit Merah Internasional atau akan di PMI Indonesia itu datang dari tradisi untuk menolong dan volunteer. Kan sifat voluntarisme inilah yang membuat Palang Merah itu hidup dari donasi, dan mungkin udah puluhan juta orang yang jadi volunteer di Palang Merah Internasional, atau di Indonesia juga begitu tuh. Jadi kalau Palang Merah kemudian PMI di Indonesia itu kemudian dijadikan semacam arena perebutan pengaruh politik, itu artinya nggak ada yang paham fungsi dari Palang Merah itu kan. Jadi Munas itu hanya untuk memilih seseorang yang hendak memuliakan organisasi ini sebagai organisasi non-profit, organisasi independen. Kalau di dalamnya mulai beredar tokoh-tokoh politik, itu artinya dia akan dipolitisir tuh. Dan tentu kita mesti baca juga apa yang ada di belakang politisasi Palang Merah ini. Kita mungkin menduga-duga, tapi yang pasti bahwa apapun dugaan kita, PMI itu harus jadi tempat kita berkorban untuk menolong sesama manusia, bukan